First of all, let me introduce our Oke, hari ini apa tema yang akan disampaikan tausiahnya, Adik? Kejujuran. Oke, Masya Allah, barakallah. Oke, ya, tafadhol Mas Quran kepada. Oke, hari ini kedatangan narasumber insya Allah akan menyampaikan tausiah oleh Ananda Risnando Ali. Tafadhol Mas Quran. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Amal ba'd. Good afternoon, my dearest friends. Thank you for the time and opportunity that have been given to me this afternoon to talk about honesty. First of all, I would like to be together here in the good health. My dearest friend, honesty is a very important thing in life. Honesty is a very good attitude that we must apply in everyday life. Honesty can be interpreted as sincerity, not lies, straight record, trustworthy words, and not cheating. Honesty is part of positive nature of human being. Honesty is a part of self-esteem that must be maintained because of high value. Honesty is inherent trait in a person and is an important thing to do in everyday life. If you are dishonest, then we must try to build the character, education, so that we do not continue to lie. School should be an example to apply honesty, but it seems there are still many students who are not honest in school, for example, by cheating. The cheat culture is increasingly and become the daily habit of the student. Yet cheating is a bad habit because they have they have acted dishonestly. At the time of the test, there are some students who glance at his friend's answer. Some even asked his friends when the teacher was not careless. The factor that caused the culture of cheating is still ongoing until now. Maybe because they have not studied before or because they have not understood the material in the test. But it is not only done by some children who are not aware of. Therefore, we must keep the honest attitude within ourselves. Uh, we must also be pro- proactive if we see any dishonest even around us. Being honest will lead us to better things. When in everyday life, behave dishonestly, then we will lose the trust of the people closest to us. This is bad thing because if we do not have friends anymore, our life will be really hard. Besides, honesty will also help us become a better person. Once again, telling the truth is the ultimate key to a happy life. My dearest friends, this is the end of my speech about honestly. I hope we all can be honest wherever we are. Finally, I do apologize if there is any mistakes. Thank you so much for the attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu faqaddarahu taqdira wa dabbaru 'ibadahu ala ma taqtadi hikmatuhu wa kana bihim latifan khabira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd
وكان على كل شيء قديرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة وبشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. هل عرفتم أن هذا الأندونيسيا بلد معظم سكانه مسلمون؟ هل عرفتم أن الأندونيسيا أكبر دول المسلمين في العالم؟ بلى، لكني أريد أن أخبركم بأن هذا البلد كثر فيها الشرك وكثيرا من الناس لم يعرفوا هذا الأمر، ومثال ذلك إتيانهم كاهنا وقبرا وغير ذلك. اعلموا كل إله عبد أو يعبد من دون الله تعالى فعبادته باطلة. وأثبت الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. لذلك أيها الإخوة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه نستغفرك لما لا نعلمه. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Ya ayyuhal mu'minun, fa inna min akbaril haquqi 'alal muslimi wa aujabiha haqqal walidain. Wa lihada qaranahu subhanahu wa ta'ala bihaqqihi. Kama qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Ja'al Qur'anul murakkiban fi birril walidaini wa muhadziran min uquqihima faqala subhanahu wa ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan inna yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma afaw wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ya ayyuhal muslimin, inna uquqal walidaini min kabairid dzunub. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, al-kabairu al-isyraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wal yaminul gumus. Muttafaqun alaih. Walidzalik labudda an nukarris anfusina laqulla al-walidain. Syukran ala istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang buku yang berjudul Bukan Untuk Dibaca. Mengapa Pak? Mungkin banyak orang yang bertanya kenapa buku ini judulnya Bukan Untuk Dibaca. Karena buku ini kita ambil hikmahnya, kita renungkan, karena banyak kisah-kisah yang terdapat dalam buku ini, seperti perjuangan ayah menafkahi seorang anak, pengorbanan ibu untuk anaknya, terus perjalanan hidup, kebahagiaan, lalu ikhlas, sabar, dan lain-lain. Jadi ya begitu saja untuk buku yang berjudul Bukan Untuk Dibaca. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisi positif sama kesimpulan yang bisa diambil apa? Positifnya ya banyak hikmahnya, seperti
kita mengetahui bahwa pengorbanan ayah itu membuat hal besar. Jadi hormatilah orang tua kita. Barakallahu fiik. Oke. Baik, dari buku yang maksudnya tersebut itu bukan untuk dibaca gitu ya, tapi isinya lebih mengena terkait tentang Ya. pengalaman orang tua gitu ya. Ya. Alhamdulillah sehat. Sehat semua ya, baik ya. Oke, baik. Bagaimana Adam? Sehat semua? Kenapa? Adam? Ya, sehat banget. Sehat, alhamdulillah. Baik. Al-Fatih masih lengkap semua ya, Bapak Ibu ya. Gimana kabarnya? Sehat Ya, semua? lengkap. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik-baik saja. Baik-baik saja. Baik. Atalah kabar dulu? Baik-baik aja, kayak biasa. Oke, alhamdulillah. Tafadhol Ata. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua. Ya, baik. Ramzi. Sehat, Dad. Sehat, alhamdulillah. Oke, ketemu di rumah ya. Fikri yang dari tadi senyum mulu ini. Sehat nggak, Bapak Ibu? Gimana nih? Alhamdulillah sehat. Sehat semua, alhamdulillah. Nabil. Dokter. Alhamdulillah sehat. Baik, Gazi. Gazi, gimana kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Sehat, Dad. Sehat, alhamdulillah. Kalau ayah sih nggak tahu pulangnya jam berapa, soalnya kan di Papua. Dan nanyain. Oh, begitu. Nah, Berarti jauh ya. iya, Berarti yang di rumah hanya ibu iya, dan adik-adik. iya. Oh, baik. Berangkat kapan terakhir? Minggu malam kemarin. Minggu malam kemarin. Baik. Ya, Atalah bagaimana Atalah? Yang kerja cuman ayah doang sih. Nah. Begitu ayah. Ibu berarti di rumah ya. Ya, Baik. Bagaimana dengan Yusuf? Tafadhol Yusuf. Menurut saya dua-duanya kerja. Dua-duanya kerja ya, masya Allah. Pulangnya jam berapa biasanya? Atalah tadi belum jawab juga. Atalah dulu. Pulang jam berapa tadi Bapak? saya nggak kerjanya dari rumah sih. Soalnya kayak programming gitu. Oh, masya Allah. Berarti ahli program dalam IT ya, luar biasa. Masya Allah. Yusuf, tafadhol Yusuf. Kalau ayah paling nggak jam 9, kalau ibu setengah 8 guys. Oh, begitu. Baik-baik, masya Allah. Barak. Bapak ibu saya dua-duanya kerja. Oh, kerja. Baik. Pulangnya? Pulangnya biasanya? Kalau ibu biasanya sore, kalau ayah biasanya malam. Oh, begitu. Malamnya jam berapa biasanya? Habis isya kalau. Habis sisa. Bagaimana dengan Adam? Doang. Bapak doang. Baik. Berarti ibu di rumah ya, alhamdulillah ya. Pulang jam berapa Adam? 12 up. Hah? Malam serius? Dan berangkat jam? Berangkat jam 12 siang. Oh, begitu. Ya, baik. Ya. Ya, bagaimana dengan Nabi? Papa kerja. Kalau ibu jadi ibu rumah tangga. Masih ada yang kurang sih. Oke, masih ada yang kurang. Baik, gimana dengan Adam? Ya kalau berbakti sih berbakti, cuman ya tetap aja nggak bisa balas semuanya gitu. Oke, baik. Bagaimana dengan Al-Fatih? Ya, alhamdulillah kalau berbakti mah enggak lah. Oke, masya Allah. Baik. Bagaimana dengan Al-Fatih? Gak tahu Dad. Nggak taunya gimana maksudnya? Ya gak tahu. Mungkin sedang dilakukan mungkin. Ya. Oke, baik. Ya, Ali. Kira-kira menurut antum gimana Ali? Menurut saya sih belum. Stop. Belum terlalu. belum terlalu. Oke, baik. Karena masih dalam proses ya. Fikri, Cukup
Cukup sering. Baik, Gazi. Gak kedengeran tadi apa Anda? Tanya. Sudahkah menjadi anak yang berbakti kepada orang tua? Wah sudah Tat. Kayaknya nyapu halaman, habis itu Baik. bantu bikin sarapan, terus jemur Baik. baju. Oh, jemur baju. Oke, ada lagi selain itu, nah? Apa ya? Ya itu paling sering sih. Oh, paling sering. Baik. Bagaimana dengan Adam? Baik, kepada Adam. Ya kalau bantu sih jarang ya, lebih ke meringankan beban. Contohnya, Tapi tetap aja sih masih jadi beban. ya baik. Ya. Contohnya seperti Contohnya sih ya gitu, udah beres-beres kamar sendiri gitu kan. Yang lain juga apa sih, ruangan-ruangan lain juga kalau lagi berantakan ya beresin kalau ada waktu. Oh, baik. Masya Allah. Barakallahu fikum Nabi Adam. Ya, Al-Fatih, apa tuh? Ya paling bantu cuci piring, nyapu gitu. Jagain adek pas bunda lagi mandi, habis itu Baik, satu. Ustadz Herman hitung ini. ngelipetin Semakin baju, melipetin baju. Dua, habis itu nyapu, ngepel, nyapu. nyapu udah. Apa lagi ya? Nggak tahu lah. Ada lagi, nak? Apa lagi ya? Udah kayaknya. Udah. Oke, baik. Atalah, ada lagi? Atalah. Tafadhol Atalah. Kira-kira sudah atau belum? Kayaknya udah. Sudah. Kira-kira kalau sudah, apa yang telah lakukan nih kepada sebagai bentuk berbakti kepada Bapak Ibu? Pokoknya banyak. Banyak. Apa saya bisa disebutkan, nak? Nyapu Pertama, ngepel. terus apa ya, Lipetin baju, Masya Allah. Apalagi, nak? pokoknya banyak lah. Pokoknya banyak, Masya Allah. Tidak bisa terhitung. Ya, tafadhol. Kira-kira sudah atau belum nih? Yusuf sudah berbakti kepada Bapak Ibu atau belum? Tafadhol. Insya Allah sudah. Insya Allah sudah. Apa yang sebagai bentuk sudah berbakti kepada orang tua yang telah dilakukan sementara ini? Membantuin apa ya? Kan karena dua kerja terus di rumah nggak ada mbak juga. Jadi dan sebagai kakak anak cowok paling tua kan, mungkin Masya kayak Allah. apa namanya, jemur, angkat jemuran, nyapu ngepel, nyuci piring, udah itu doang. Bunda beresin kasur, Lalu satu. Ada lagi? terusnya Beresin baju, Masya Allah. Lalu selanjutnya? Ada lagi, nak? nyapu kalau di hari libur, soalnya kan ada pembantu juga tadinya. Oh, begitu. Ya, berarti tetap ya. Baik. Ya, Gazi, dapat Gazi. Ngepel. Satu. Nyapu, Masya Allah. Terus apa lagi nih? Nyuci piring. Bang. Ada lagi gak sih? bersihin kamar mandi. Oh, sama betul. Insya Allah udah Ustaz. Sudah. Apa yang telah Anda lakukan sebagai anak yang berbakti kepada orang tua? Membantu apa mungkin? Kalau pekerjaan rumah nggak kayak jarang gitu. Paling nggak cuci piring bekas saya aja, bekas saya makan. Selain itu ada lagi, nak? Mungkin pernah mijetin bapak ibu, mungkin pernah ngambilin apa gitu. Nggak pernah sih. Oke, baik. Jadi sementara baru itu ya. Baik, terus tetap kembangan terus. Baik, bagaimana dengan Fadil? Sudah atau belum mungkin?
Insya Allah udah. Sudah baik. Apa yang telah antum lakukan sebagai bentuk anak berbakti kepada orang tua? Kalau disuruh ya lakuin. Contohnya ada lagi mungkin? Jemur-jemur, sapu, Masya Allah. Lanjut. piring. Lagi. Cuci piring. Dan itu nah. Mendoakan orang tua mungkin selalu ya? Ya, ya. Ya, Alif juga ya selalu mendoakan orang tua tentunya ya. Penyiram bunga Ustaz. Menyiram bunga, mendoakan orang tua juga ya Alif. Oke. Kepada Bapak dulu. Terima kasih sih. Apa ya, udah berjuang ngebesarin dari kecil sampai sekarang. Singkat, padat, jelas sih. I love you. I love you, Masya Allah. Kalau bapak kasih udah kerja sampai malam. Kalau ibu kasih udah jadi kayak gini. Udah aja. Gimana ya? Kata-kata kayak tidak bisa sih. Tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Makasih udah membesarkan sampai saat ini, sampai saya bisa menjadi anak yang sehat, alhamdulillah. Terima kasih Ibu karena sudah menjaga aku selama ini. Nah, ada lagi yang ingin dikatakan kepada Ibu? Banyak sih sebenarnya, tapi kepanjangan. Baik. Bagaimana dengan Bapak yang ada di Papua? Tafadhol. Terima kasih Bapak telah menafkahi kami semua selama ini hingga aku menjadi besar. Terima kasih karena telah mencari nafkah untuk keluarga dan membantu dalam keadaan hari-hari. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana dengan Ibu Adil? Terima kasih telah merawat dari kecil. Dah. Oke, udah. Terima kasih sudah menafkahi. Nah, ada lagi Adil mungkin? Oke, bagaimana? Terima kasih udah cari duit. Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana dengan Ibu? Apa yang nantikan kepada Ibu? Antum, Adil, Alif. Kepada Alif, tafadhol. Terima kasih sudah mengandung selama 9 bulan dan melahirkan. Ada lagi yang ingin katakan kepada Ibu? Terima kasih udah ngurus. Terima kasih banget sih. Soalnya kalau biasanya kasih kadang saya minta terus nanti saya ganti uangnya, kadang gak dibolehin ganti uangnya. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Oke, kepada Ibu. Kalau kepada ibu ya udah ngurus itu, jadi Hah? suka masakin. Masya Allah, Masya Allah. Yang saya ingin sampaikan, saya sungguh berterima kasih dan kerja keras ayah Baik, Masya Allah. Kepada Ibu. sampai jadi bos gitu. Masya Allah, Masya Allah. Ibu, tafadhol kepada Ibu. Terima kasih sudah merawat Masya Allah. Oke. merawat Dan terima kasih atas kerja kerasnya mencari nafkah untuk anak dan keluarganya semua. Masya Allah. Ibu. Ibu, terima kasih atas terima kasih sudah merawat saya dari sejak bayi sampai sekarang ini. Oke. Terima kasih jazakallahu khair, semoga Allah membalas semua kebaikan. Baik. Nabi. Baik. Untuk Umi. Sama, terima kasih jazakallahu khair.
apa ya berusaha untuk membalas kebaikannya walaupun apa nggak full lah. Maunya sih nanti kuliahnya beasiswa jadi tidak memberatkan orang tua. Masya Allah, amin. Kalau bisa sih kayak Yusuf juga dapat beasiswa. Terus juga nanti pas sudah kerja sebagian besar, sebagiannya buat orang tua, duitnya Oh, duit gaji. Masya Allah, Masya Allah. Amin, amin, amin. Oke. Kalau bisa pas udah gede pengen penghasilannya dikasih ke orang tua. Ya, makasih udah ngebesarin anak kayak saya. Dan selalu nafkahin sampai hanya bekerja keras. Makasih. Oke, baik. Bagaimana dengan ibu yang selalu menemani Atala di rumah? Eh, Makasih udah selalu sabar walaupun setiap hari usahin tapi selalu sabar. Sih. Terima kasih untuk sudah membanting tulang demi keluarganya. Masya Allah. Bagaimana dengan ibu? Kalau di pikiran ibu nih, mungkin banyak ini. Apa yang dikatakan oleh ibu? Terima kasih sudah membesarkan saya menjadi anak yang insya Allah sehat selalu. Makasih. Ya, makasih dong. Maaf. Baik. Ada lagi gak sih untuk Bapak? Udah itu aja. Ibu, bagaimana untuk ibu? Makasih sudah merawat dan melahirkan sejak kecil. Kan memanfaatkan apa saja yang sudah difasilitaskan pada Ramzi. Belajar yang terus memanfaatkan apa yang masih Saya sukses dan membahagiakan. Jadi anak yang berprestasi Kemudian dan gak malu-maluin. Dapat beasiswa, Sen. nah, ada lagi nggak? Yang cita-cita saya tercapai. Soalnya udah
Bye.